pangan di Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Latar belakang masalah yaitu sektor pertanian adalah kekuatan utama ekonomi pedesaan Indonesia. Pemberdayaan sektor ini terutama melalui peran perempuan dalam kelompok wanita tani dapat meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian. Kelompok wanita tani Aminah yang fokus pada budidaya selada air hidroponik, tidak ada produk lain yang dihasilkan selain itu. Kurangnya partisipan yang terdapat hanya 16 orang yang seharusnya lebih dari 30 orang. Dibentuknya KWT Aminah yang dibiayai oleh dana desa dan diharapkan dapat mengembangkan ketahanan pangan desa dan dapat berperan sebagai penggerak ketahanan pangan desa. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana bentuk pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani Aminah sebagai penggerak ketahanan pangan di Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Yang kedua, apakah faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani Aminah sebagai penggerak ketahanan pangan di Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Yang ketiga, apa upaya menghadapi hambatan dalam pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani Aminah sebagai penggerak ketahanan pangan di Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi. Yang pertama yaitu teori pemberdayaan. Kerangka teori pemberdayaan melibatkan peningkatan kemampuan individu atau kelompok dalam mengendalikan berbagai aspek dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat mencapai tujuan dan keinginan yang diinginkan. Teori pemberdayaan ini yaitu Soeharto 2014. Teori ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi setiap individu dalam jumlah dan mutu agar dapat hidup aktif dan sehat secara berkesinambungan sesuai dengan budaya setempat. Ketahanan pangan dikatakan baik apabila mampu memberikan jaminan bahwa semua penduduk setiap saat bisa memperoleh makanan yang cukup sesuai dengan norma gizi untuk kehidupan yang sehat, tumbuh, dan produktif. Kerangka pemikiran Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Tupoksi pemerintah, ada juga Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Terpadu Perlindungan Anak dan Perempuan berbasis masyarakat. Selanjutnya itu pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani Aminah sebagai penggerak ketahanan pangan di Desa Ciawi. Faktor penghambat, faktor pendukung, dan teori pemberdayaan Soeharto 2014 yaitu upaya mengatasi faktor penghambat pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani Aminah sebagai penggerak ketahanan pangan di Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Peningkatan ketahanan pangan melalui kelompok wanita tani. Hipotesis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, adalah hipotesis Gradients atau pengarah, atau disebut juga sebagai hipotesis kerja, yaitu hipotesis yang sebenarnya yang merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis. Hipotesis kerja biasanya disingkat dengan HI, H1 dan HA. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah HI, pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani diduga memiliki hubungan positif dalam meningkatkan ketahanan pangan. Ini adalah peta lokasi Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, lokasi penelitian kelompok wanita tani Aminah. Ini jadwal penelitiannya. Metode penelitian menggunakan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan analisis dasar. Pemeriksaan keabsahan data, ketekunan pengamatan di sini berarti teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan ketekunan, cermatan, dan berkesinambungan dalam kegiatan pengamatan. Dan triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data lain. Terima kasih, saya Nurani. Oke, siapkan ya. Ya. Oke, siap. Silakan. Terima kasih. Bagus. Jadi ini orang yang
ada penganggaran dari dana desa sekitar 20%, yang kisaran 176 juta untuk pembentukan kelompok wanita tani. Karena di desa Ciawi itu tidak ada lahan sawah perkebunan, jadi kami menggunakan kelompok KWT menggunakan hidroponik untuk ketahanan pangan dari anggaran dana desa itu sendiri, Pak. Jadi perempuan itu tidak hanya bisa duduk di rumah mengasuh, tapi juga bisa ikut meningkatkan ketahanan pangan, bukan hanya laki-laki saja. Karena mayoritas di kita petani itu laki-laki, Pak, perempuan itu jarang. Jadi wanita atau kami di Ciawi itu mengadakan kelompok wanita tani. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang bisa meningkatkan ketahanan pangan, tapi juga perempuan pun bisa. Baik, saya tanyakan itu. Ya. Nanti kan yang namanya pangan itu urusannya adalah manusia. Ya, betul, Pak. Jadi kenapa yang perempuan saja? Kenapa nggak bersinergi dengan laki-laki gitu? Karena kita tahu petani itu banyak yang laki-laki. Ya, betul, Pak. Lalu ini kan pengamatan saudara ya, karena saudara kan mungkin tahu lah dari situ ya. Ya. Nah, nanti kan saudara akan mensurvei ya, meneliti tentang budaya perempuan usaha-usaha itu di daerah di desa itu ya, Ya. di desa Ciawi ya. Ya. Nah, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah di dalam kaitannya dengan kebudayaan itu? Pemerintah kan harusnya memberikan fasilitas, apa itu berupa iklan yang diberikan untuk ibu-ibu ya. Apa yang dilakukan itu kira-kira? Ya. Izin jawab. Jadi pemerintah desa Ciawi itu menganggarkan dari dana desa itu sekitar 176 juta untuk diadakannya lahan hidroponik, Pak. Kalau kita bilangnya greenhouse. Jadi perempuan itu tidak bertani ke sawah, ke kebun yang takut hitam atau takut kulitnya gosong habis manicure gitu ya, Pak. Jadi kita sediakan bertaninya itu di hidroponik atau paralon, Pak, paralon gitu, yang di bolong-bolong terdapat sayuran. Gitu. Jadi pemerintah itu menganggarkan dana untuk membuat kelompok wanita tani ini. Setelah itu kan ada hasilnya. Betul. Hidroponik itu biasanya ya karena itu sangat sederhana sekali, tapi hasilnya kan kadang-kadang melimpah ya. Ya. Ini apakah sudah bisa terbukti ya bahwa ibu-ibu itu memang sudah menjadi satu yang harus diandalkan ke depannya dalam penyelenggaraan pangan itu. Kira-kira apakah sudah baru cukup di situ saja atau sudah keluar? Sebetulnya belum cukup sih, Pak. Kalau di situ saja harusnya dibentuk kelompok-kelompok lain, karena hanya kelompok itu saja yang baru terbentuk dari anggaran dana desa itu, Pak. Dan anggotanya juga baru 16 orang yang harusnya bisa lebih dari 30 orang. Dan hasil dari sayuran itu hanya baru selada aja, Pak. Belum ada varian lain kayak misalkan kangkung ataupun pagoda yang bisa ditanam secara hidroponik atau secara air, Pak. Belum ada di situ. Jadi baru selada air aja yang ada di hidroponik KWT Almina itu. Seperti ya, jadi ini kan baru konsumsi harian, ya, belum ada hasilnya. Padahal kan yang namanya ketahanan pangan juga hubungannya ke hubungannya ke ketahanan ekonomi keluarga. Nah di sini bagaimana aparat desa itu melihat ini, prospek ini gitu ya, tentang pemberdayaan ini ke depan itu. Misalkan kalau di Jakarta atau di Bandung itu sudah ada begitu banyak. Karena sudah maju-maju juga, apakah mungkin nanti ya di dalam survei ya, saya kira perlu didalami ya. Nah, nanti apakah
ibu-ibu ini ada yang mengikutkan di dalam melakukan apa namanya keahliannya, nama keahliannya di bidang hidroponik. Sehingga bukan hanya satu aja, satu dari sayuran, tapi mungkin bermacam-macam sayurannya. Ini juga mungkin bagaimana pembukannya nanti kan? Saya kira nanti ini bisa di dalam wawancara, ya, itu saya kira akan saudara masukkan di dalam kaitannya dengan bagaimana mengelola ketahanan pangan yang unggul, ya, sehingga dapat dilakukan dibantu oleh pemerintah, khususnya di dalam kaitannya dengan pengembangan, ya, pemberdayaan. Kira di sini juga ya, saudara masih ada footnote ini saya kira ya. Iya Pak. Ya, jadi ini coba dibaca deh ya di pedoman skripsi simpan, ya, tidak ada footnote, tapi kita untuk pengutipan satu pendapat, satu tulisan itu dalam satu spasi. Beda dengan wilayah, ada dua spasi. Lalu mengenai hal-hal yang lain, saya kira ya, itu nanti bisa dikomunikasikan kepada pejabat pembimbing, saya kira ya, di sini, karena menurut beberapa yang saya baca ini, coba teori tentang pemberdayaan, ya, di sini kurang ya. Siapa? Coba disampaikan lagi atau dinambah lagi ya. Di halaman 37 dengan personal konsep. Nah, di dalam operasional konsep ini ternyata memang lihat dari variabel pemberdayaan itu masing-masing beberapa dimensi yang saya tulis di sini. Nah, jadi bagaimana pemberdayaan itu dikaitkan dengan dimensi pengembangan. Ya. Jadi bagaimana di sini kan tadi kan ketersediaan, pemberdayaan, bagaimana pengembangan dari usaha-usaha pemerintah untuk ibu-ibu dalam mengembangkan usaha-usaha seperti saya mungkin bisa masuk ya. Dan sini kita ingin meningkatkan, ya, di sini bagaimana pemberdayaan perempuan itu menjadi satu andalan bagi ketahanan pangan di desa. Ya. Sementara sekarang ini ketahanan pangannya masih sifatnya konsumsi sayuran biasa. Ya. Jadi saya kira coba saudara sekaligus melihat menemukan solusi seperti itu yang menjadi mungkin pemikiran bagi pemerintah untuk memberdayakan ibu ya yang lebih maju lagi. Saya kira cukup. Baik, terima kasih Pak Aida. Ibu Berani. Siapa? Siapa?
yang baca. Yang keempat, Almina itu singkatan Almina. Amina itu nama kelompok wanita taninya Almina tidak punya arti apa-apa. Tidak. Kalau begitu, penulisan di dalam al kosong mina. Ada spasinya ya Pak? Spasi. Iya namanya ada. Yang mana yang benar? Almina digabung, Yang dipisah. yang dipisah. Jadi di sini mesti dipisah. Ya, oke. Iya siap. Kemudian yang ke-6, yang kelima, Pak. penulisan dari bab ke bab itu sebelum bayar. Ini lihat tuh, bab 2 kok di bawah bab 2-nya, ya, ya, sudah, begini ya, oke. Kemudian ini dari spasi ke spasi masih ada jaraknya ya, seperti ini. Dari tujuan ke kegunaan, lewat ada kurang lebih 3 spasi. Apakah yang salah siapa? Tapi bukan beda salahnya. Sering salah kayaknya Pak. Ya, oke. Kemudian pengertian pemerintah bukan pemerintah daerah kecamatan, nggak ada ya pemerintah daerah kecamatan. Pemerintah kecamatan, desa juga bukan pemerintah daerah desa. Ya, saya coret punya Siap. kecamatan, desa. Sininya ya. Kemudian jadwal penelitian coba sesuaikan. Teman-teman yang lain juga sesuai ini rencana jadwal penelitiannya sesuaikan dengan kondisi nyata. Ya, halaman 42. Ya. Siap Pak. Jadi fokusnya sudah jelas, tempat, sehingga sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan ketegasan ya, karena walaupun dengan batuk-batuk ya, tapi semangat juangnya, motivasi juangnya cukup tinggi ya, sehingga sekali lagi saya memberikan apresiasi. Perhatikan mana yang perlu diperlukan ya. Segera 1 minggu selesaikan ya. Kecuali kalau Anda mau tahun 2025 ya. Jangan Pak. Lama. Ya, oke. Mohon maaf kalau saya tanya kerja di mana? Di kantor desa Pak, desa Ciawi, Kecamatan Ciawi. Ya. Rumah tinggal di mana? Di Ciawi juga Pak, di Kampung Depan. Nomor HP-nya sih sebenarnya. Oh iya Pak. Boleh jawab Pak. Mau nanya ya Pak? Ya, ya. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih pimpinan Kakak Nurani Silakan. Afria. Iya Pak. Ya, tadi sudah banyak sudah diulas oleh bimbing dan Ji ya. Saya ingin menambah pemberitaan Kak Nurani yang berpindah. Untuk daftar pustaka dan kutipan harus sesuai. Umpamanya di sini ada yang namanya steward, pindahkan ke daftar pustaka. Ini di sini steward halaman 90. Ya kenapa judulnya apa? Harus kan steward, ya kan judulnya apa, kemudian halaman berapa yang diikuti. Jadi harus